Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit akan menampilkan sebuah video presentasi. Video ini dibuat berdasarkan tugas mata kuliah Teori Pengambil Keputusan dosen pengampu Bapak Andri Riyadi SPD MM. Kelompok 5 terdiri dari 6 orang anggota yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum ke materi, berikut saya perkenalkan kelompok 5. Materi pertama akan saya sampaikan mengenai pengertian karakteristik. Karakteristik merupakan sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menimpa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya memberikan pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Karakteristik sistem pendukung keputusan adalah sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menambahkan kebijaksanaan manusia dan informasi dan komputerisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi organisasi. Yang pertama, fokus pada hal yang penting. Yang kedua, logis dan konsisten. Yang ketiga, mengakui pemikiran subjektif dan objektif dan mengkombinasikan pemikiran analisis dan intuitif. Yang keempat, membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. Yang kelima, mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. Yang keenam, langsung, bisa diandalkan, mudah digunakan, dan fleksibel. Kemudian saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dalam praktek, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan menurut Aroba 1998, yaitu yang pertama, informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi, dan yang kedua, tingkat pendidikan, dan yang ketiga, personality, dan yang keempat, coping atau berupa pengalaman yang terkait dengan permasalahan disebut dengan proses adaptasi atau upaya dalam mendorong atau mengelola dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan seseorang. Dan yang kelima, kultur. Di dalam tahap ini, reaksi individu yang satu dengan yang lain berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada individu yang dapat segera menentukan sikap terhadap pertimbangan yang telah dilakukan, namun ada juga individu yang tampaknya kesulitan dalam menentukan sikap seseorang. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang ciri-ciri karakteristik pengambilan keputusan. Yang pertama, takut pada risiko atau risk avoider, merupakan tipe dari pengambilan keputusan yang memilih posisi yang aman dan terkendali, sehingga jauh dari risiko yang akan diterimanya. Dalam pengambilan keputusan, seseorang akan cenderung menjaga aset dengan baik-baik dan tidak ingin memasuki wilayah yang menantang. Dalam hal ini, percobaan yang dianggap baru. Karakteristik ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya, bahkan cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Yang kedua, hati-hati pada risiko atau risk indifference. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat berhati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Bagi mereka yang menganut karakteristik seperti ini dengan cenderung kehati-hatian yang begitu tinggi, maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil, ia tidak akan mengubah begitu saja. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakteristik seperti ini secara ekstrim sebagai tipe peragu.
Ketiga, suka pada resiko atau risk seeker. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Karena bagi dia semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan besar pengaruhnya terhadap setiap keputusan yang diambil. Dari ketiga karakteristik ini, karakteristik seeker yang paling begitu mendominasi jika dilihat dari segi kedekatan dengan risiko. Namun, bukan berarti mereka yang lain memiliki kelebihan, tapi dikaitkan dengan ruang lingkup aktivitas bisnis. Maka, mereka dengan latar belakang mentaris cenderung lebih berani dan tegas daripada yang lain. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tipe-tipe pengambilan keputusan menurut Hawkins, Mothersbaugh, dan Best pada tahun 2007. Yang pertama, pengambilan keputusan diperluas. Contohnya, yaitu saya sebagai pembeli suatu barang akan menerima semua informasi tentang barang yang akan saya beli tersebut dari berbagai sumber. Sebelum saya memilih barang mana yang akan saya putuskan yang lebih tepat saya pilih. Yang kedua, pengambilan keputusan terbatas. Contohnya, saya sebelum melakukan pembelian suatu barang, saya sebagai konsumen memang sedang memerlukan barang tersebut untuk keperluan saya. Sedangkan dari segi informasi, dari awal saya sudah tahu bahwa barang tersebut memang bagus dan berkualitas. Yang ketiga, pengambilan keputusan nominal. Contohnya yaitu saat saya membeli suatu barang terlebih dahulu, saya akan mencari dan menyediakan suatu brand atau solusi atau alternatif saja. Ketika brand solusi atau alternatif tersebut tidak sesuai dengan harapan saya, maka saya akan memilih barang yang sering saya beli untuk dipilih sesuai kebutuhan saya sehari-hari. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu karakteristik seseorang dalam pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan 3 tipe kepribadian, yaitu yang pertama tipe kepribadian sanguinis, yaitu mengutamakan musyawarah kelompok untuk menghasilkan mufakat. Dengan demikian tipe pemimpin seperti ini masih mempertimbangkan opini, saran, pendapat, dan bawahannya. Yang kedua, tipe kepribadian melankolis. Tipe kepribadian melankolis yaitu kurang cepat dalam mengambil keputusan dalam artian tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, kepribadian phlegmatis, yaitu cara pengambilan keputusan tipe phlegmatis dengan ragu-ragu karena dia terbayang-bayang rasa cemas dan takut. Akhirnya sia-sia memikirkan solusi tetapi tidak dijalankan karena takut akan kegagalan. Selanjutnya, 6 faktor lain yang juga ikut mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, fisik, yaitu sesuatu wujud dan dapat terlihat oleh kasat mata, yang juga merupakan terdefinisi oleh pikiran. Kata fisik biasanya digunakan untuk suatu benda yang berwujud yang terlihat oleh mata. Maksudnya di sini adalah saat kita melihat dan menimbulkan rasa senang, nyaman, dan aman pada diri kita. Yang kedua, emosi, yaitu perasaan atau sikap seseorang yang berhubungan dengan cara menunjukkan perasaan emosi. Emosional terkadang bisa muncul karena dirangsang atau dibangkitkan. Maksudnya di sini saat kita melihat, kita bisa merasakan perasaan yang kita rasakan seperti rasa senang atau suka, tidak suka pada diri kita. Yang ketiga, rasional, yaitu suatu sikap yang dilakukan berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal sehat manusia. Yang keempat, praktikal, yaitu keterampilan seseorang dalam melaksanakan dan menilai potensi diri melalui kemampuan dalam bertindak. Yang kelima, interpersonal, yaitu hubungan antara satu orang dengan orang yang lain yang dapat mempengaruhi tindakan individual. Yang terakhir, yang keenam, struktural, yaitu didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik serta lingkungan yang memberikan hasil yang mendukung atau tidak. Sekian dan selanjutnya. Demikianlah video presentasi dari kelompok 5 mengenai tentang
karakteristik dalam mengambil keputusan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.